Di sebuah minimarket, seorang wanita tua bernama Evelyn terlihat sedang memarahi seorang anak kecil karena ketahuan mencuri. Evelyn pun mengatakan bahwa ia akan melaporkannya ke polisi jika anak kecil tersebut mengulangi perbuatannya kembali. Karena tidak ingin masuk ke dalam penjara, bocah kecil tersebut akhirnya takut dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Setelah bocah kecil itu pergi, Evelyn pun kemudian melanjutkan berbelanja di toko tersebut. Namun tidak lama kemudian, dua orang perampok masuk ke dalam toko dan mengancam kasir untuk menyerahkan semua uangnya. Meskipun sudah memberikan uangnya, para perampok tetap membunuh kasir dan Evelyn untuk menghilangkan barang bukti. Keesokan harinya, semua warga kota yang mengenal Evelyn kemudian datang ke pemakamannya. Ternyata, Evelyn memang dikenal sebagai warga yang baik dan ramah di kota tersebut. Bahkan, ia memiliki sebuah panti asuhan yang merawat anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Kemudian, dua orang polisi bernama Green dan Fowler juga terlihat berada di sekitar pemakaman. Green kemudian menjelaskan kepada Fowler betapa baiknya sosok Evelyn, namun anehnya orang sebaik Evelyn memiliki 4 orang anak angkat yang sangat brutal dan tidak taat pada aturan. Keempat anak tersebut adalah Bobby, yaitu anak pertama yang dikenal sangat dekat dengan dunia kriminal. Yang kedua adalah Jerry, yang telah bertobat dari dunia gangster dan kini hidup sebagai pengusaha sukses. Yang ketiga adalah Angel yang tinggal di luar kota. Dan yang terakhir adalah Jack yang merupakan anak bungsu Evelyn. Tidak lama kemudian, Bobby menghampiri Green dan Fowler yang ternyata adalah teman masa kecil Green, di mana ia sudah mengetahui semua seluk-beluk Bobby. Sementara itu, istri Jerry bernama Camille tidak menyukai kehadiran Bobby karena ia takut suaminya akan menjadi penjahat lagi. Namun Jerry meyakinkannya bahwa ia telah benar-benar bertobat. Malam harinya, Bobby, Jerry, dan Jack mengunjungi rumah ibu mereka untuk mengenang kepergiannya. Di sana, mereka juga bertemu dengan Angel yang baru saja tiba. Angel meminta maaf karena tidak bisa datang ke pemakaman karena dia baru saja tiba dari luar kota. Kemudian mereka berempat masuk ke kamar masing-masing dan mengingat semua kenangan masa kecil mereka saat dibesarkan oleh Evelyn. Kemudian Bobby yang merupakan anak tertua mulai meneteskan air matanya karena harus kehilangan ibu yang sangat dicintainya. Setelah menangis, Bobby menghampiri Jack dan mengatakan bahwa ia merasa sangat kehilangan Evelyn. Ia tidak menyangka bahwa ibunya akan meninggal dengan sangat kejam, padahal ibunya adalah orang yang sangat baik. Everything's exactly the same. She didn't change nothing. Tidak lama kemudian, Angel meminta izin untuk keluar untuk menghirup udara segar dan menenangkan diri. Mendengar hal itu, Bobby dan saudara-saudaranya yang lain tidak percaya dengan alasan yang diberikan oleh Angel, di mana mereka sangat yakin bahwa tujuan Angel adalah untuk mencari pacar lamanya yang pernah dipacarinya saat masih remaja. She got a boyfriend. I'm not going to see that girl, and I'm not. Dan benar saja, Angel membawa pacar lamanya bernama Sophie malam itu. Angel kemudian membawa Sophie dan mereka tinggal bersama di rumahnya. Meskipun Bobby menolak, Angel tetap bersikeras agar Sophie bisa tinggal bersamanya. Keesokan harinya, keempatnya kemudian berkumpul di ruangan tamu layaknya sebuah keluarga. Di sini mereka bercanda satu sama lain, bersantai, menonton TV dan bermain-main seperti anak-anak. Sekarang mereka ingin mengenang masa-masa indah ketika Evelyn membesarkan mereka. Setelah itu mereka makan ayam bersama, tetapi keempatnya melihat ke arah kursi kosong yang dulunya menjadi tempat duduk Evelyn saat makan. Mereka langsung teringat akan sikap sang ibu yang sangat tegas dan disiplin terhadap anak-anaknya. More tattoos, Angel? You don't... I know bad things happened to you before, but you're safe now.
Setelah makan, Bobby mengajak adik-adiknya untuk bermain hoki agar tidak terus bersedih. Ladies, let's show these guys skills. Keesokan harinya, mereka berempat menemui pengacara Evelyn yang akan menyerahkan warisan dan dokumen-dokumen penting yang ditinggalkan oleh Evelyn. Walaupun warisan tersebut tidak seberapa, 4 bersaudara ini tidak merasa kecewa, di mana mereka justru sangat berterima kasih atas apapun yang diberikan oleh ibu mereka, karena jasa ibu mereka dalam membesarkan mereka tentunya jauh lebih penting dari sekedar warisan. Malam itu, mereka pergi ke sebuah bar untuk bersantai dan minum-minum. Kemudian mereka dihampiri oleh teman lama mereka yang ternyata memiliki beberapa petunjuk untuk mengungkap dalang pembunuhan Evelyn. Bobby segera memintanya untuk menjelaskan petunjuk tersebut. Namun Jerry yang sudah bertobat dari dunia kriminal memutuskan untuk pergi dan menyerahkan pembalasan dendam tersebut kepada saudara-saudaranya. This is Detroit, in case y'all forgot. Yeah. You wanna know what I heard? Setelah mendapatkan beberapa petunjuk, Bobby, Angel, dan Jack pergi ke sebuah klub malam yang disamarkan yang diduga sebagai tempat persembunyian saksi pembunuhan Evelyn. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung masuk dan berpura-pura menjadi seorang polisi. Mereka kemudian menginterogasi anggota geng yang diduga melihat pembunuhan Evelyn saat sedang bermain basket. Namun salah satu anggota geng mengatakan bahwa ia tidak melihat secara langsung karena lampu lapangan sudah dimatikan sebelum insiden penembakan terjadi. Untuk membuktikan kebenaran perkataan gangster tersebut, Bobby mengajak gangster tersebut ke lapangan basket yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan Evelyn. Namun ternyata perkataan gangster tersebut benar adanya, di mana lampu lapangan basket tersebut dimatikan sebelum kejadian pembunuhan Evelyn. Karena tidak menemukan petunjuk yang kuat, 4 bersaudara ini kemudian memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Di sini, Bobby yakin bahwa pembunuhan ibunya adalah sebuah konspirasi, bukan sekedar perampokan biasa. Keesokan harinya, Mercer bersaudara pergi ke toko tempat penembakan terjadi untuk melihat rekaman CCTV, dan tentu saja mereka tidak tega melihat kematian ibu mereka yang tragis. Setelah itu, pemilik toko menjelaskan bahwa setelah penembakan, polisi datang dan menginterogasi seorang pria berkulit hitam, dan dia mengatakan bahwa dia tahu banyak tentang penembakan tersebut. Ternyata pria kulit hitam tersebut adalah seorang pemain basket yang membeli minuman di tokonya sebelum kejadian. Tanpa pikir panjang, Mercer bersaudara kemudian langsung menuju ke lapangan basket terdekat, dan secara kebetulan di sana sedang ada pertandingan. Melihat hal itu, Bobby mengganggu pertandingan dengan menodongkan pistol ke tengah lapangan. Dan di saat yang sama, seorang pemuda terlihat bergegas pergi. Hey, kid! No! Get off me, man! Shut up! You got something to tell me, youngster? Setelah menangkap pemuda tersebut, Jack menyuruh Bobby yang masih berada di lapangan basket untuk segera pergi. Kemudian mereka menginterogasi pemuda tersebut. Ternyata pemuda tersebut tidak mengetahui informasi mengenai pembunuhan Evelyn, namun ia mengatakan kepada Bobby bahwa kakaknya adalah saksi mata dalam kasus pembunuhan tersebut. Setelah mendapatkan alamatnya, Mercer bersaudara pun kemudian mendatangi saudara pemuda tersebut yang bernama Damian. Sayangnya, pria tersebut langsung melarikan diri setelah melihat Bobby mengejarnya. Setelah pengejaran yang melelahkan, Bobby akhirnya berhasil menjatuhkan Damian dari lantai paling atas gedung. Yo, Damien, I just want to ask you a few questions. Why does that chucking?
y'all didn't know who you were messing with. You going down now? Bobby menghampirinya lalu mengancam akan membiarkannya mati kedinginan di tengah salju jika Damian tidak mau memberitahunya siapa yang telah membunuh ibunya. Meskipun terluka, Damian tetap menolak untuk membocorkan nama penembak Evelyn. Akibatnya, Mercer bersaudara kemudian berjalan menjauh darinya di tengah salju yang membeku. Karena kedinginan, Damian akhirnya menyerah dan memberikan petunjuk tentang seorang pria berjenggot aneh yang ada di dalam kasino, di mana menurutnya dialah yang membunuh Evelyn. Sesampainya di kasino, Bobby, Jack, dan Angel melihat pria yang dimaksud oleh Damian. Namun sayangnya, pria tersebut membawa pistol dan menembak Bobby. Di tengah pengejaran, Bobby menyuruh Angel untuk menembak pria tersebut dan meskipun mobil mereka rusak, pengejaran terus berlanjut hingga akhirnya mobil pria tersebut terguling. Bobby segera menghampiri pria tersebut dan langsung mengejarnya. Dengan sepenuh hati untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya, Bobby menembak pria tersebut. Get the prints before we put him on ice. Keesokan harinya, Fowler dan Green kemudian menyelidiki kematian pria tersebut yang mayatnya masih tergeletak di jalanan bersalju. Tanpa pikir panjang, keduanya langsung menduga bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh Bobby dan saudara-saudaranya. Mereka pun kemudian mendatangi rumah Bobby untuk menginterogasinya. Di sana, Green curiga saat melihat luka di tangan Bobby. Ditambah lagi, polisi menemukan rambut Bobby di tempat kejadian. Kemudian mereka menanyakan keberadaan mobil Bobby, namun Bobby dan Angel menyangkal tuduhan mereka dan mengira Green dan Fowler sengaja menjebak mereka. Mercer bersaudara kemudian mulai kesal sehingga Green meminta mereka untuk bekerja sama untuk menghindari pertumpahan darah. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang mafia bernama Victor Sweet yang ternyata adalah dalang pembunuhan Evelyn. Victor terlihat memarahi anak buahnya karena telah menyewa pembunuh bayaran yang berasal dari kota yang sama dengan Evelyn dan kini ia harus menghadapi ancaman dari Mercer bersaudara. Victor sangat kesal hingga menghukum anak buahnya dengan cara yang tidak manusiawi. Find out who killed the shooters. Sementara itu di rumah Evelyn, Jack dan Bobby memutuskan untuk melanjutkan perburuan mereka meski masih diawasi oleh polisi. Sementara itu, Angel harus menyelesaikan masalah dengan kekasihnya yang tiba-tiba merengek. Ketika Angel sedang bersama kekasihnya, tiba-tiba ia kedatangan tamu dari perusahaan asuransi yang menangani asuransi Evelyn. Orang tersebut kemudian memberitahukan bahwa pihak asuransi mencurigai Jerry karena menurut catatan rekening bank, ia baru saja bangkrut. Namun anehnya, ia bisa membayar polisi dengan biaya yang sangat besar. Setelah mendengar informasi tersebut, Angel pun mencurigai sumber uang Jerry dan ia berprasangka buruk terhadap Jerry. Sementara itu di tempat lain, Bobby dan Jack menemukan berbagai jenis senjata di rumah pembunuh Evelyn. Di saat yang sama, Angel menemui mantan karyawan Jerry untuk meminta penjelasan. Karyawan tersebut kemudian menjelaskan kepada Angel bahwa Jerry pernah berurusan dengan sekelompok gangster yang membuat bisnisnya ditutup secara permanen. Mendengar hal tersebut, Angel terlihat sangat kecewa karena merasa dibohongi oleh kakaknya sendiri, padahal selama ini ia mengira Jerry masih seorang pengusaha yang sangat sukses. Kemudian, mantan karyawannya tersebut menceritakan tentang seorang pejabat yang mengetahui permasalahan Jerry. Sementara itu di rumah,
Ketika memeriksa kamera si pembunuh, Mercer bersaudara menemukan foto seorang pengacara yang mungkin tahu tentang dalang pembunuhan ibunya. Ketika mereka sedang memeriksa rumah pengacara tersebut, Sophie datang dan membuat keributan dan terlihat oleh pengacara yang baru saja pulang ke rumah. Mercer bersaudara segera menangkap pengacara tersebut dan menanyakan tentang kematian Evelyn. Dan ternyata pengacara tersebut tidak tahu apa-apa karena dia hanya pacar Evelyn. Find out what I want to know. Tell mother you were the last person to see her alive. No! We're seeing each other socially. Just trying to figure out what happened to my mother. I understand. I apologize, Mr. Bradford. Keesokan harinya, Angel menjelaskan masalah Jerry kepada Bobby. Bobby akhirnya berniat menemui pejabat yang mengetahui masalah tersebut. Sementara itu di tempat lain, Green terlihat menemui pengacara Evelyn untuk menyelidiki kasus kematiannya secara lebih detail. Di sini, ia akhirnya mengetahui bahwa sebelum dibunuh, Evelyn sempat mencurigai bisnis Jerry yang tiba-tiba bangkrut. Di saat yang sama, Bobby dan Jack menghadap petugas. Mereka langsung bertanya tentang keterlibatan Jerry dalam bisnis ilegal, namun Douglas menolak untuk menjawab. Karena itu, Bobby mengancam akan membakar mobilnya yang membuat sang pejabat ketakutan. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa Jerry telah berurusan dengan seorang gangster bernama Victor. Yes, on fire. All I wanted was a name. Victor Sweet. Sementara itu, Green memeriksa rekaman CCTV di kantor polisi. Dalam rekaman tersebut, ia melihat Fowler menemui Evelyn dan berbincang-bincang, padahal ia mengatakan bahwa ia tidak mengenal Evelyn. Melihat hal itu, Green mulai mencurigai rekannya tersebut. Di sisi lain, Angel menjelaskan kepada Jack dan Bobby bahwa Jerry telah meminjam uang kepada banyak orang termasuk Victor. Tidak lama kemudian, Jerry terlihat memberikan sebuah amplop berisikan uang kepada anak buah Victor. Setelah Jerry pergi, Bobby langsung menginterogasi orang tersebut dan mengambil kembali amplop yang diberikan oleh Jerry. Angel tells me you one of Victor Sweet's boys now. What you talking to my brother Jerry about? Nothing. Just saying hello. Give me the envelope and take a walk. What envelope? So you want to play that game with me right now? Go ahead, man. Karena kejadian tersebut, orang tersebut melapor kepada Victor tentang ancaman Mercer bersaudara yang akan melakukan apa saja untuk memburu dalang pembunuhan sang ibu. Victor juga mengetahui bahwa Mercer bersaudara mengetahui namanya karena Douglas. Oleh karena itu, Victor menyuruh anak-anaknya yang sedang bermain untuk naik ke atas, lalu meminta pistol sambil berjalan ke arah Douglas yang ketakutan. Pistol. Sementara itu, Bobby, Jack, dan Angel mengajak Jerry bertemu untuk membahas peristiwa pembunuhan ibu mereka. Di sini, Bobby sangat marah dan menanyakan mengapa Jerry bersekongkol untuk membunuh ibunya sendiri. Namun Jerry menyangkal tuduhan tersebut karena selama ini ia telah membantu keluarga Mercer. Tidak hanya itu, ia juga menanggung hidup Evelyn meski mengalami kebangkrutan. Soal asuransi, ia mencairkan semua uangnya untuk diberikan kepada anak-anak panti asuhan lainnya sebagaimana wasiat Evelyn kepada Jerry. Saat sedang berdebat, Jack melihat seorang pria bertopeng membuat kekacauan di depan rumah mereka. Saat Jack memukulinya, pria itu tiba-tiba menembak Jack. Dan baku tembak pun terjadi.
Meskipun Mercer bersaudara berhasil mengusir para penyerang, Jack yang sudah tertembak tidak dapat diselamatkan lagi. Tiba-tiba, Bobby sangat marah dan sedih karena adik bungsunya harus mengikuti ibunya ke surga. Bobby kemudian menginterogasi salah satu penyerang yang masih hidup. Sebelum ditembak mati, penyerang tersebut mengaku mendapatkan perintah untuk membunuh Bobby dari si Victor. Thank Victor Sweet. Setelah kejadian tersebut, Green dan polisi lainnya datang ke lokasi kejadian. Green terlihat menyesal karena terlambat datang ke sana dan tidak dapat mencegah insiden tersebut. Green kemudian menjelaskan kepada Mercer bersaudara bahwa Evelyn telah melaporkan Victor ke polisi dengan bukti-bukti kejahatan yang dimilikinya. Selain itu, Evelyn juga ingin membela Jerry yang bisnisnya dibangkrutkan oleh Victor dan para pejabat korup. Namun Fowler memberitahukan hal tersebut kepada Victor, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan Evelyn menjadi target pembunuhan. Sebelum Green pergi, dia mengatakan akan menangkap Fowler dengan tangannya. How we gonna deal with all this? Self-defense. I'll deal with him. And then we get Sweet. Green kemudian pergi menemui Fowler yang sedang bermain biliar di sebuah bar. Tanpa banyak basa-basi lagi, Green langsung memukul dan mengambil lencana polisi milik Fowler karena menurutnya polisi kotor seperti Fowler tidak berhak memakai lencana tersebut. Namun sayangnya, saat Green hendak menghubungi atasannya, Fowler bangkit dan langsung menembaknya. Request backup immediately! Officer down! Green's been shot! Setelah kematian Jack dan Green, Mercer bersaudara memutuskan untuk membalaskan dendam kepada Victor dengan cara mereka sendiri. Jerry kemudian menemui anak buah Victor yang ia kenal dan meminta kesempatan untuk bekerja sama dengan Victor lagi. Namun ini adalah jebakan yang sudah direncanakan oleh Mercer bersaudara, di mana intinya mereka akan menghabisi Victor dan Fowler sebelum mereka menyerang lagi. Singkat cerita, Jerry meminjam uang dari bank untuk dijadikan umpan agar Victor mau menemuinya. Sementara itu, anak buah Victor terlihat mempersiapkan tempat pertemuan. Sementara itu, Angel bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain bisbol sendirian dan membujuknya untuk membantu mengantarkan kotak makanan ke rumah Fowler untuk mengelabui polisi yang korup. Kemudian setelah itu, Angel menyusup masuk ke dalam rumahnya dan langsung mencekiknya dengan kantong plastik. You're not exactly calm, are you? Tidak lama kemudian, anak buah Victor tiba di depan rumah Jerry, namun Jerry tidak segera membukakan pintunya. Di saat yang sama, Angel menelepon Bobby dan mengonfirmasi bahwa Fowler telah dikurung. Setelah memastikan hal tersebut, Jerry akhirnya keluar menemui anak buah Victor dan mereka membawanya ke tempat transaksi. Sementara itu, Angel menodongkan pistol ke kepala Fowler, namun sayangnya pacar Angel sedang berada di kantor polisi dan melaporkannya ke polisi dengan tuduhan membunuh seorang polisi. Alhasil, polisi pun segera mendatangi rumah Fowler. Setelah mendengar sirine mobil polisi, Fowler merasa berada di atas angin. Namun Angel menjelaskan bahwa sebenarnya Fowler lah yang terpojok karena telah membunuh Green. Ternyata Angel diam-diam membawa alat penyadap di balik jaketnya untuk diberikan kepada polisi. Alat penyadap tersebut telah merekam pengakuan Fowler atas pembunuhan Green, namun sayangnya Fowler dapat membalikan keadaan. Ia kemudian menyeret Angel keluar rumah sambil menodongkan pistol ke arah polisi yang ada di sana. No cop in the world's gonna believe your word over mine. Sorry. Afraid not. Take a look. Okay, Lieutenant, I'm bringing him out now. Awalnya, polisi sempat kebingungan karena mengira orang jahat itu adalah Angel. Polisi meminta Fowler untuk menyerahkan diri, namun karena panik, Fowler malah menembak polisi. Karena itu, polisi pun tak segan-segan menembak dan membuat Fowler tewas seketika.
Di sisi lain, Jerry tiba di sebuah tempat yang penuh dengan salju untuk menemui Victor. Di sana, Jerry terlihat ketakutan karena melihat anak buah Victor sedang menggali sebuah lubang. Tentu saja ia menduga lubang tersebut dipersiapkan untuk menguburnya. Benar saja, Victor memang berniat untuk membunuhnya. Namun saat akan mengeksekusi Jerry, anak buahnya tiba-tiba memberontak dan tidak mau mengikuti perintah Victor lagi. Tak disangka, ternyata uang yang dipinjam Jerry dari bank digunakan untuk menyuap semua anak buah Victor yang sudah muak dengan perlakuan Victor yang tidak manusiawi. Pada akhirnya, Victor dikepung oleh anak buahnya sendiri. Victor yang kini terpojok oleh anak buahnya sendiri kemudian menantang mereka. Namun dari kejauhan, Bobby muncul dengan gagah dan menerima tantangan tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, keduanya pun saling bertarung. Dalam waktu singkat, Bobby berhasil mengalahkan Victor yang ternyata tidak sekuat yang dibayangkan. Setelah itu, Bobby menyuruh para gangster untuk memasukkan Victor ke dalam lubang es. Keesokan harinya, Mercer bersaudara ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Saat diinterogasi, mereka sama sekali tidak mau buka mulut meskipun sudah diperlakukan kasar oleh para polisi. Pada akhirnya, ketiganya dibebaskan karena tidak ada bukti yang kuat untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Hey, you alright? Good. Di akhir film, Mercer bersaudara merenovasi rumah Evelyn. Setelah semua kejadian itu, Bobby berniat untuk tinggal di rumah tersebut dan mengasuh anak-anak yatim piatu untuk meneruskan perjuangan kebaikan Evelyn. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Film ini sangat-sangat seru banget. Kalian wajib nonton full movie-nya ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, serta dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya. Begitupun rezekinya. Amin.